Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kurikulum yang dibawakan oleh kelompok 5. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Gabriel Riri sebagai moderator. Yang kedua, Gustrianti Saragi sebagai Nautulen. Yang ketiga, Betaria Seringoringo. Dan keempat, Elsa Simamora. Hai, perkenalkan, nama saya Elsa Laura Simamora dengan NPM 19010103039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum lama dan kurikulum baru. Berikut penjelasannya. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum diharapkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksud dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. B. Pengertian kurikulum lama dan baru. Kurikulum lama, kurikulum berorientasi pada masa lampau karena berisikan pengalaman-pengalaman masa lampau. Kurikulum lama berdasarkan pada tujuan pendidikan, mengutamakan perkembangan segi pengetahuan akademik dan keterampilan dengan mengabaikan perkembangan sikap, cita-cita, kebiasaan, dan sebagainya. Kurikulum lama berpusat pada mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran hanya berfungsi sebagai alat. Berhasil atau tidaknya, kurikulum tergantung pada guru secara perorangan, atau dengan kata lain, guru merupakan suatu kardinal faktor dalam keberhasilan kurikulum sekolah. Kurikulum baru berorientasi pada masa sekarang. Pengajaran berdasarkan unik atau topik dari kehidupan masyarakat, serta sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Kurikulum disusun berdasarkan masalah atau topik tertentu. Siswa belajar dengan mengalami sendiri, sehingga terjadi proses modifikasi dan penguatan tingkah laku melalui pengalaman dengan menggunakan mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum disusun dalam bentuk integrasi dari semua mata pelajaran. Setiap guru terikat pada konsep yang telah disusun oleh sekelompok atau departemen tertentu dengan tidak mengurangi kebebasan guru untuk mengadakan beberapa penyesuaian dalam batas-batas tertentu. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Gustrianti Saragi, NPM 1901010102885. Di sini saya akan melanjutkan dengan membaca bagian komponen kurikulum dan fungsi dan peran kurikulum. C. Komponen kurikulum. Kurikulum mempunyai 4 unsur komponen yang membentuk penyusunan kurikulum tersebut. Yang pertama itu ada komponen tujuan, yang kedua itu ada komponen isi, ketiga komponen strategi, dan yang keempat komponen evaluasi. D. Fungsi dan peranan kurikulum. Kurikulum sebagai alat dalam pendidikan memiliki berbagai macam fungsi dalam pendidikan yang sangat berperan dalam kegunaannya. Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Peran kurikulum terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai-nilai budaya sebagai warisan masa lalu, serta mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial budaya tersebut pada generasi muda. Yang kedua, peran kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan dan konstruktif
dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. Ketiga, peran kritis dan evaluatif. Berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Itulah bagian yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Betari Seringoringo, MPM 1901010303. Baik, saya akan mempresentasikan tentang hubungan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Kurikulum merupakan desain bahan pembelajaran yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Selain itu, kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara mengajarkannya. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, dan perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu tersebut dengan peralatan atau pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri atau saling berpegangan erat karena berhubungan dan berpengaruh terhadap pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih.